Avai, remaja cerdas, berjiwa kemanusiaan, tunjukkan aksimu. Hai Sobat PP, salam kemanusiaan. Perkenalkan, kami dari kontingen SMA Negeri 1 Jatilawang. Pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai cedera jaringan lunak akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti kecelakaan lalu lintas di rumah, di sekolah, ataupun tempat kerja. Data dari Kementerian Perhubungan, tiap 1 jam ada 3 nyawa melayang karena kecelakaan di jalan. Presentasi volume kecelakaan cukup besar di atas 50-70%, di mana angka kematian 25.000 selama setahun. Tragisnya lagi, angka tewas tertinggi berada di usia produktif, antara 15-29 tahun. Penyebabnya karena kedisiplinan berkendara dan kesadaran berlalu lintas masih rendah. Luka yang sering terjadi di kecelakaan lalu lintas adalah luka terbuka, luka avulsi, luka amputasi, patah tulang, luka tusuk, dan lain-lain. Sobat PP, di sini kita akan belajar tentang CJL. Pengertian CJL sendiri yaitu cedera jaringan lunak adalah cedera yang melibatkan jaringan kulit, otot, saraf, atau pembuluh darah akibat suatu reda paksa. Keadaan ini umumnya dikenal dengan istilah luka. Beberapa penyulit yang dapat terjadi adalah pendarahan, kelumpuhan, serta berbagai gangguan lainnya sesuai dengan penyebab dan beratnya cedera yang terjadi. Kira-kira apa saja sih yang termasuk luka CJL? Yuk kita coba tanya ke Sobat PP yang ada di sekitar sini ya. Menurut kamu apa aja sih macam-macam luka CJL? Kalau menurut aku, luka yang sering terjadi pada kecelakaan biasanya seperti lecet-lecet, luka sobek. Cuma tahu itu sih. Kalau menurutku sih patah tulang. Jawabannya masih kurang memuaskan nih Sobat PP. Klasifikasi luka. Luka secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu luka terbuka dan luka tertutup. Luka terbuka adalah cedera jaringan lunak disertai kerusakan atau terputusnya jaringan kulit, yaitu rusaknya kulit dan bisa disertai jaringan di bawah kulit. Luka tertutup adalah cedera jaringan lunak tanpa kerusakan atau terputusnya jaringan kulit, yang rusak hanya jaringan. Salah satu macam luka terbuka adalah luka lecet. Pengertian luka lecet. Luka lecet adalah jenis luka terbuka yang terbentuk akibat kulit bergesekan dengan permukaan yang kasar. Kondisi ini disebut juga luka lecet vulnus atau vulnus excoriasi dalam bahasa medisnya. Biasanya luka lecet ditandai dengan kemerahan dan terkadang bengkak di sekitar luka. Dapat terjadi pada berbagai kalangan usia dan bagian tubuh manapun. Berikut ini merupakan bagian tubuh yang rentan terkena gesekan sehingga memungkinkan terbentuknya luka lecet, antara lain siku, lutut, tulang kering, pergelangan kaki, pundak, lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Berbagai bagian tubuh tersebut mudah terekspos pada luka karena merupakan bagian tubuh yang bertulang dan hanya dilapisi kulit tipis jika dibandingkan bagian tubuh lain yang ditutupi kulit lebih tebal dan memiliki lebih banyak pantalan. Luka lecet biasanya tidak terlalu parah seperti luka robek atau luka sayat dan umumnya dapat ditangani sendiri di rumah. Namun, pengobatan yang efektif akan bergantung pada tingkat keparahan luka. Luka lecet memiliki berbagai tingkatan keparahan dari yang ringan hingga serius dan dibagi menjadi tingkat 1, luka lecet berbentuk seperti luka goresan. Tingkat 2, luka lecet telah menyebabkan kerusakan di lapisan kulit luar atau epidermis dan lapisan kulit dalam atau dermis. Tingkat 3, luka lecet ini melibatkan gesekan yang mengakibatkan luka robek di jaringan kulit yang lebih dalam dari dermis. Pendarahan dapat terjadi pada kondisi ini dan dibutuhkan perawatan medis yang lebih intensif. Penyebab luka lecet. Luka lecet dapat disebabkan oleh gesekan yang dihasilkan dari berbagai kecelakaan seperti terjatuh, tergelincir, penggunaan sepatu yang tidak sesuai ukurannya, kecelakaan saat olahraga, kecelakaan saat perjalanan. Lalu bagaimana cara menanganinya? Sebelumnya kita tanya teman-teman yang di sekitar sini dulu yuk. Biasanya kalau kalian mengalami luka lecet, cara kalian menanganinya gimana? Kalau aku sih dibiarin aja, nanti juga kena sendiri. Dibiarin aja, cuma luka lecet kok.
Tapi agak perih juga kalau dibiarin gitu aja. Aduh, Sobat Pepe tahu nggak sih, kalau luka dibiarkan begitu aja dapat menimbulkan infeksi, mengembangnya bakteri di dalam luka yang akibatnya bisa semakin memperparah luka. Lalu bagaimana cara penanganannya? Yuk kita simak video berikut ini. Sa, kamu nggak apa-apa, Sa? Yang lu, tangan kamu berdarah, Sa. Mbak, tolong. Mbak, lu tolong teman saya kecelakaan. Ada apa? Gimana? Silakan jangan panik terlebih dahulu. Segera amankan diri, lokasi, dan korban. Memakai APD yaitu sarung tangan latex. Hubungi ambulans. Bersihkan luka dan beri antiseptik. Halo, perkenalkan nama saya PSA Bigastiadi, saya PMR Mira SMA Negeri 1 Jatilawang. Saya menemukan korban di SD sekitar lapangan Pekunjan, tolong segera datang. Ya, terima kasih. Balut luka dengan cara balut tekan. Balut bagian tubuh yang terluka dengan kasa atau mitela atau kain bersih. Tanyakan pada korban apakah balutannya terlalu ketat atau tidak. Cek frekuensi nadi dan nafas. Cek suhu. Cek warna kulit, BPK, TIT, tekan, istirahatkan, tinggikan. Rujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Kapan harus berkonsultasi ke dokter? Luka lecet di lutut, luka lecet di kaki, ataupun luka lecet tingkat 1 di bagian tubuh lain dapat diobati sendiri di rumah dengan langkah pertolongan pertama pada luka. Akan tetapi, segera konsultasikan pada dokter apabila luka lecet disertai dengan kondisi berikut. Pertama, lukanya sangat dalam. Kedua, luka terjadi di dekat mata. 3. Terjadi perubahan di sekitar luka, seperti kemerahan yang menyebar, rasa sakit yang meningkat, nyeri saat ditekan, atau area luka membengkak. 4. Kemerahan dan bengkak tidak hilang dan bertambah parah. 5. Demam. 6. Luka lecet terkontaminasi dengan tanah kotor atau air liur. 7. Anda menderita diabetes. 8. Anda belum pernah atau belum memperbaharui vaksin tetanus. Cara pencegahan kecelakaan lalu lintas. 1. Sesuaikan posisi duduk sebelum berkendara. 2. Jangan bermain ponsel saat sedang berkendara. 3. Jika berkendara bersama orang lain, hindari percakapan yang bisa menimbulkan emosi. 4. Patuhi peraturan lalu lintas.
Sekarang kita sudah mengetahui banyak hal dari video ini. Semoga dapat membantu Sobat PP di rumah ya. Kayaknya sudah cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk diterapkan Sobat PP semuanya. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker, selalu membawa hand sanitizer, serta jaga jarak ketika keluar rumah ya Sobat PP. Stay safe and stay healthy semua. Sekian, terima kasih. Salam kemanusiaan. Siamo tutti fratelli.